Bayangkan ini terjadi padamu. Kamu baru melahirkan. Tubuhmu masih lemah. Luka operasi belum sembuh. Tapi suamimu malah mengusirmu bersama bayimu yang baru lahir. Dan lebih gilanya lagi, dia membawa wanita lain masuk rumah kalian, yang ternyata adalah adik kandungmu sendiri. Apa kamu akan diam? Tidak. Aku tidak tinggal diam. Aku bangkit, dan kubuat mereka lebih menderita dari apa yang pernah aku rasakan. Sebelum lanjut ke kisah lengkapnya, jangan lupa absen dulu ya. Tulis nama dan asal kota kamu di komentar. Biar aku bisa sapa penonton setia cerita Momo. Hujan deras turun sejak sore, mengguyur atap rumah sakit bersalin tempat Laras terbaring lemah. Tangannya masih gemetar, tubuhnya terasa ngilu dari bekas operasi sesar yang baru saja dilakukan pagi tadi. Namun saat memandangi wajah kecil yang tertidur di pelukannya, Laras tersenyum. Selamat datang ke dunia, nak, bisiknya lembut. Bayi itu membuka sedikit matanya, seolah menjawab. Laras menoleh ke arah pintu. Harapannya masih sama seperti sejak tadi pagi. Ia berharap pintu itu terbuka dan sang suami, Rino, masuk sambil membawa bunga atau makanan hangat. Atau paling tidak, wajah perhatian yang menanyakan keadaannya. Namun yang masuk hanya perawat. Suaminya belum datang juga. Bu Laras? Tanya perawat itu sambil tersenyum kikuk. Laras hanya menggeleng, menahan senyum pahit. 1 jam kemudian, barulah Rino datang. Tapi tidak dengan ekspresi bahagia. Tidak dengan tangan membawa hadiah atau pelukan hangat. Ia datang dengan wajah masam dan tangan di saku. Anaknya laki-laki? Tanyanya singkat. Laras mengangguk, mencoba tetap hangat meski dadanya mulai sesak. Iya. Kamu mau gendong? Enggak usah. Aku buru-buru. Laras terdiam. Baru saja melahirkan, belum genap 12 jam, ia sudah dihadapkan pada dinginnya sikap suami. Tapi ia mencoba mengerti. Mungkin Rino stres. Mungkin lelah. Namun semua harapan itu runtuh sore harinya. Ketika Rino kembali datang, bukan untuk membawa Laras pulang, tapi untuk mengusirnya dari rumah. Aku udah bilang sama mama, kamu gak usah balik ke rumah. Cari kosan aja. Aku udah capek sama kamu, ucap Rino, tanpa beban. Laras menahan air mata. Apa maksud kamu, Rin? Aku baru lahiran. Anak kita masih merah. Kamu serius usir aku? Rino mengangguk tanpa tatapan. Serius. Rumah itu bukan cuma buat kamu. Sekarang aku mau tinggal sama orang lain. Laras masih belum paham, sampai Rino menambahkan, aku tinggal sama Lala. Lala, adiknya sendiri. Dunia Laras seakan runtuh. Nafasnya tercekat. Lala, adikku sendiri? Rino hanya menjawab dengan angkuh, dia lebih ngerti aku daripada kamu. Hati Laras hancur. Tangannya gemetar memeluk bayinya. Ia tak menyangka, bukan hanya suaminya yang mengkhianati, tapi juga adik kandungnya sendiri. Adik yang dulu ia sekolahkan, ia belikan baju, ia peluk saat menangis. Kini, menikam dari belakang. Saya nggak bisa keluar rumah begitu saja. Rin, saya baru lahiran. Anak kita butuh perawatan. Aku belum sembuh. Namun Rino tak peduli. Ia malah meninggalkan amplop di meja. Ini uang 1 juta. Cukup buat cari kontrakan sementara. Dan seperti itu, Laras diusir. Malam itu, Laras duduk di pojok kamar rumah sakit sambil menangis diam-diam. Bayinya tertidur dalam pelukannya. Tak ada satupun keluarganya yang datang menjenguk. Ibunya justru membela Lala. Jangan egois, Laras. Rino gak bahagia sama kamu. Biarkan dia pilih Lala. Sejak kapan ibu berubah sedingin itu? Sejak kapan ia bukan lagi rumah tempat pulang? Namun Laras tahu, malam ini bukan waktunya untuk lemah. Ia harus berpikir jernih. Ia harus mencari tempat berteduh. Demi anaknya. Pagi harinya, ia keluar dari rumah sakit hanya dengan 1 koper kecil dan gendongan bayi. Seorang sahabat lama, Dara, datang membantunya. Meski tidak banyak, Dara mencarikan kontrakan kecil di pinggir kota. Maaf ya, Ras. Cuma ini yang aku bisa bantu dulu, kata Dara sambil mengusap bahu Laras. Laras menggeleng. Kamu tahu, Dar, aku gak marah mereka ninggalin aku.
Aku cuma sakit hati, karena yang menusuk aku, justru keluargaku sendiri. Dan sejak hari itu, Laras bersumpah, ia tidak akan lagi menangis karena Rino atau Lala. Ia tidak akan jadi korban selamanya. Ia akan bangkit. Demi dirinya. Demi anaknya. Di kamar sempit beralas kasur tipis itu, Laras menggambar pola baju bayi di kertas bekas nasi bungkus. Tangannya masih gemetar. Tubuhnya masih nyeri. Tapi matanya tak lagi kosong. Karena luka yang paling dalam, kadang menjadi awal dari kekuatan yang paling besar. Hujan reda di luar jendela kontrakan. Namun di dalam hati Laras, badai baru saja mulai. Malam-malamnya kini diisi oleh tangisan bayi, rasa nyeri pasca operasi, dan perasaan dikhianati yang tak kunjung mereda. Di sudut kamar sempit itu, Laras menatap layar ponsel yang retak. Jemarinya mengusap foto lama, foto dirinya bersama Lala, sang adik. Dalam foto itu mereka tersenyum lebar, mengenakan baju kembaran saat liburan ke Bandung. Tak ada yang menyangka, gadis yang dulu ia belikan seragam sekolah, yang ia suapi saat kecil, kini jadi perampas suaminya. Laras memejamkan mata, menggali ingatan. Kapan semua ini dimulai? Awan dengan topan dua flashback, Lala yang selalu ingin lebih. Sejak kecil, Lala memang punya sifat iri. Ia sering merasa dibandingkan dengan Laras. Apalagi ketika Laras diterima kuliah di universitas negeri, sementara Lala harus ikut ujian susulan berkali-kali. Tapi Laras tak pernah menganggap itu masalah. Ia selalu merangkul Lala, mengajaknya shopping, bahkan menyisihkan uang bulanan kuliahnya untuk membelikan Lala ponsel. Semua karena sayang. Karena darah mereka sama. Namun ternyata, kasih sayangnya tak cukup untuk menutup lubang gelap di hati Lala. Rasa iri berubah jadi dengki. Apalagi saat Laras menikah lebih dulu dan dibelikan rumah oleh mertuanya. Dan disinilah luka terbesar itu terjadi. Awal perselingkuhan. Dara, sahabat Laras, akhirnya membuka rahasia yang selama ini ditutup-tutupi. Ras, aku tahu kamu bakal hancur. Tapi kamu harus tahu. Rino dan Lala udah selingkuh sejak kamu hamil 5 bulan, ucap Dara dengan suara bergetar. Laras tertegun. Kamu tahu dari mana? Dara menghela napas, menyerahkan tangannya untuk digenggam Laras. Aku pernah lihat mereka berduaan di kafe. Kupikir cuma kebetulan. Tapi beberapa minggu lalu, aku lihat mereka masuk ke apartemen bareng. Aku ngikutin. Dan, mereka memang udah tinggal bareng diam-diam. Laras menunduk. Tangisnya tak lagi deras. Kini yang terasa hanyalah sesak dan getir. Aku, bahkan pernah titip makanan buat Lala di rumah. Aku masak khusus buat dia. Aku yang bodoh ya, Dar. Dara menatap Laras iba. Kamu nggak bodoh. Kamu baik. Terlalu baik buat mereka yang jahat. Ibu yang memihak. Yang paling menyakitkan adalah reaksi ibu mereka saat Laras akhirnya menelpon dan menceritakan semua. Alih-alih mendukung Laras, ibunya justru memotong dengan suara tinggi. Kamu itu istri nggak bisa jaga suami. Gimana suamimu mau betah kalau kamu aja dingin? Laras terdiam. Bu, aku baru operasi. Aku belum bisa jalan tanpa rasa sakit. Aku baru melahirkan cucumu. Tapi ibunya tetap tak peduli. Lala itu lebih nurut, lebih cantik, lebih cocok buat Rino. Daripada kamu yang sok kuat, tapi ternyata lemah begini. Klik. Telepon ditutup sepihak. Dan itulah momen Laras sadar. Ia hanya punya dirinya sendiri. Menata napas yang baru. Malam itu, Laras menggendong bayinya yang menangis kencang. Ia berjalan perlahan, menyusui sambil berdiri, karena bekas operasi membuatnya sulit duduk. Tapi dalam hatinya, sesuatu mulai berubah. Bukan kemarahan. Bukan dendam membabi buta. Melainkan tekad. Anakku, maafkan Mama. Tapi mulai malam ini, Mama akan jadi perempuan yang tidak bisa diinjak siapapun lagi. Keesokan harinya, ia menghubungi kontak lama, Bu Wati, pemilik konveksi tempat ia pernah magang saat kuliah dulu. Bu, Laras di sini. Saya mau mulai dari awal. Saya butuh kerja. Jahit apa saja, saya sanggup. Tapi saya bawa bayi, bisa saya kerja dari rumah. Jawaban Bu Wati mengejutkannya. Laras, ya Allah,
akhirnya kamu hubungi ibu lagi. Tentu bisa, sayang. Ibu kirim bahan ke kamu. Kamu jahitkan model baju tidur seperti dulu ya. Nanti kita bagi hasil. Dan dari situlah, titik balik Laras dimulai. Langkah kecil pertama. Dengan mesin jahit bekas hadiah pernikahan dulu, yang untungnya sempat ia bawa dari rumah, Laras mulai menjahit. Bayinya ditidurkan di sampingnya, dikeloni dengan kain batik. Tangannya gemetar di awal. Tapi setiap tusukan jarum menjadi pelampiasan rasa sakit yang selama ini ia pendam. Minggu demi minggu, pesanan makin banyak. Bu Wati puas dengan hasilnya. Bahkan menawarkan Laras untuk mulai membuat desain sendiri. Kalau kamu punya model pakaian muslimah ibu-ibu menyusui yang modis, kirim ke ibu. Kita cetak banyak. Ibu pasarkan, kata Bu Wati. Laras menangis diam-diam setelah telepon ditutup. Tapi kali ini, bukan karena sakit hati, tapi karena harapan. Angin malam menyelinap masuk lewat celah ventilasi kontrakan reot yang kini menjadi rumah baru bagi Laras dan bayinya. Tak ada kasur empuk, tak ada lemari pakaian, apalagi ruang tamu seperti dulu. Semua barang-barang mewah di rumah lamanya, kini dinikmati oleh Rino dan Lala. Laras menatap bayi kecilnya yang tidur di atas tikar dengan alas kain. Sekujur tubuhnya masih terasa nyeri, terutama bekas luka operasi yang masih basah. Namun rasa lelah tak pernah berhasil menumbangkan tekadnya. Setiap malam ia begadang, bukan hanya karena anaknya sering terbangun, tapi juga karena pekerjaan menjahit yang menumpuk. Pesanan dari Bu Wati perlahan meningkat. Awalnya hanya 5 potong baju tidur. Lalu naik jadi 10. Kemudian 20. Dan setiap helai yang dijahit Laras mengandung air mata dan doa. Ya Allah, cukupkan kekuatanku. Jangan biarkan aku tumbang. Lirihnya di antara bunyi mesin jahit yang berdecit pelan. Rasa sakit yang disembunyikan. Laras tak pernah mengeluh. Tapi tubuhnya mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Luka operasi sempat meradang karena terlalu sering duduk menjahit. Saat Dara datang membawa makanan, ia terkejut melihat kondisi sahabatnya itu. Laras, kamu belum periksa luka operasimu lagi. Laras tersenyum paksa. Nanti aja kalau ada uang, Dar. Sekarang uangnya buat beli susu bayi dulu. Dara mengusap air matanya. Kamu tuh gila. Kamu yang harus sembuh dulu. Kamu yang harus kuat supaya bisa jaga anakmu. Tapi Laras sudah tidak peduli pada rasa sakit tubuhnya. Karena baginya, yang lebih sakit adalah pengkhianatan yang tak bisa diobati dengan obat manapun. Harapan dari ponsel retak. Suatu malam, sambil menyusui, Laras iseng memotret hasil jahitannya dan mengunggah ke media sosial pribadinya. Ia menulis caption. Bismillah. Baru belajar jahit lagi. Kalau ada yang butuh baju tidur ibu menyusui, bisa chat saya ya. Jahitan tangan sendiri. Tak disangka, postingan itu viral. Bukan karena jahitannya yang mewah, tapi karena cerita di balik setiap potong baju. Seorang influencer parenting memposting ulang unggahan Laras dan menulis. Perempuan ini baru saja melahirkan dan diusir suaminya. Tapi dia tidak menyerah. Dia menjahit sambil menggendong bayi, demi bertahan hidup. Aku baru pesan 3 baju darinya. Support ibu hebat ini. Dalam semalam, Laras dibanjiri ratusan pesan. Banyak yang ingin membeli. Banyak pula yang hanya ingin menyemangatinya. Kak Laras, aku ikut nangis baca kisahmu. Aku juga ditinggal waktu hamil. Tapi baca kisah kakak, aku jadi semangat lagi. Aku pesan 10 baju ya, Kak. Tolong tetap semangat. Laras menangis di tengah malam. Bukan karena sedih, tapi karena untuk pertama kalinya, ia merasa tidak sendirian. Lahirnya, Laras Mama. Dara membantu Laras membuat akun Instagram khusus untuk bisnisnya. Ia menamai brandnya, Laras Mama, sebuah simbol kekuatan ibu tunggal yang bangkit dari keterpurukan. Kini, Laras tak hanya menjahit. Ia juga mulai belajar membuat desain sendiri. Beberapa tetangga sekitar mulai ikut membantu memotong kain, mengemas pesanan, bahkan ikut belajar menjahit. Kontrakan sempit itu berubah menjadi pusat harapan kecil. Setiap hari, Laras menerima DM dari ibu-ibu yang ingin bergabung, belajar, bahkan sekadar curhat. Dan Laras menyadari, kisah luka yang ia alami, ternyata juga dialami banyak wanita lain.
Sementara itu, di rumah yang pernah ia tempati, di sisi lain, kehidupan Rino dan Lala tidak seindah awalnya. Rino mulai kehilangan pekerjaannya karena absensi yang buruk. Ia sering bertengkar dengan atasan, dan akhirnya dipecat. Lala, ia mulai merasa lelah karena harus mengurus rumah, memasak, dan mendapati Rino semakin tidak berdaya. Rasa manja dan egoisnya membuat suasana rumah semakin panas. "Mas, kamu nggak kerja-kerja. Uangmu tinggal berapa sih?" bentaknya suatu malam. Rino memukul meja. "Kamu pikir nyari kerja semudah itu? Hah?" Dan dari sana, rumah yang dulu penuh kemewahan, berubah jadi sarang konflik. Mereka belum tahu bahwa Laras yang mereka usir kini sedang naik perlahan, diam-diam, tapi pasti. Pagi itu, matahari masuk malu-malu melalui jendela kecil kontrakan. Udara masih dingin, tapi hati Laras terasa hangat. Ia berdiri di depan cermin kecil, mengenakan gamis sederhana dan kerudung polos. Wajahnya masih pucat, lingkaran hitam di matanya belum sepenuhnya hilang. Tapi senyum di bibirnya, itu adalah hal yang sudah lama hilang, dan kini perlahan kembali. Bayi kecilnya tidur pulas di ayunan kain yang digantung dari tiang bambu buatan Dara. Dan di meja kecilnya, pakaian hasil jahitan, Laras Mama, siap dikirim ke pelanggan. Usaha yang makin ramai. Dara datang pagi-pagi membawa kardus kemasan, label, dan nota orderan. "Laras, hari ini ada 43 pesanan baru. Kebanyakan dari followers Instagram. Bahkan ada satu dari Malaysia." Laras menutup mulutnya. "Dari Malaysia? Ya Allah, beneran, Dar?" Dara mengangguk. "Iya. Katanya dia lihat dari akun influencer parenting itu. Kamu trending di TikTok juga, loh. Banyak yang repost cerita kamu." Laras nyaris tak percaya. Siapa sangka, perempuan yang beberapa minggu lalu diusir dari rumah dalam keadaan baru melahirkan, kini menerima ratusan pesanan hanya dari cerita hidupnya. Tapi di balik semua itu, Laras tahu satu hal. Semua ini bukan datang tiba-tiba. Ini hasil dari luka yang dipeluk dengan sabar. Perempuan hebat datang membantu. Sejak usahanya viral, banyak tetangga mulai mendekat. Awalnya Laras sempat ragu, takut hanya akan dimanfaatkan. Tapi saat melihat niat baik mereka, Laras luluh. Ada Bu Rini, janda beranak 2 yang ingin bantu potong pola. Ada juga Maya, ibu muda korban KDRT yang ingin belajar menjahit. Mereka semua bergabung, bukan hanya untuk bekerja, tapi untuk saling menguatkan. Laras membuka ruang tamunya yang sempit untuk jadi ruang produksi kecil. Setiap malam mereka bekerja bersama, menyusui sambil menjahit, bercanda sambil melipat kemasan. "Di tempat ini," kata Laras suatu malam, "kita semua adalah korban, tapi di sini juga kita akan jadi pemenang." Dan mereka tertawa sambil menangis. Karena untuk pertama kalinya, mereka merasa tidak sendirian. Desain yang lahir dari luka. Laras mulai berani membuat desain baru. Ia menciptakan koleksi bernama Sembuh, berisi gamis dan tunik menyusui, dengan pesan di labelnya. "Untukmu, ibu tangguh, yang pernah terluka tapi tidak menyerah." Desain itu langsung viral. Banyak ibu-ibu yang merasa terwakili, merasa didengar. Influencer yang dulu membantu menyebarkan kisah Laras, kembali menghubungi. "Kak Laras, boleh kita adain kolaborasi? Aku bantu campaign untuk ibu-ibu survivor kekerasan rumah tangga pakai produk Laras Mama." Laras membaca pesan itu sambil gemetar. Masya Allah, ini benar-benar terjadi. Sementara itu, di rumah Lala dan Rino. Di sisi lain, kehidupan Lala dan Rino kian terjun bebas. Rino masih belum mendapat pekerjaan tetap. Tabungan mereka habis untuk gaya hidup Lala yang tak mau berubah. "Aku nggak mau hidup susah, Mas. Aku bukan ibu rumah tangga kampungan kayak istrimu yang dulu," teriak Lala suatu malam. "Diam. Jangan sebut-sebut Laras lagi," bentak Rino. Tapi di dalam hati, Rino tahu, ia merindukan sosok Laras. Perempuan kuat yang selalu bersabar, yang dulu ia abaikan, yang kini justru sedang jadi buah bibir banyak orang. Ia melihat akun Instagram Laras, yang kini sudah centang biru. Ia menonton video Laras di YouTube saat menjadi pembicara seminar kecil di acara UMKM. "Kenapa dia bisa sampai di sana dan aku di sini?" gumam Rino,
menatap layar ponselnya dengan perasaan campur aduk. Panggilan yang mengubah segalanya. Suatu pagi, Dara datang sambil menahan napas. Laras, kamu dapat undangan jadi narasumber talk show TV lokal. Laras menjatuhkan gelasnya. TV? Yang benar? Dara menunjukkan email resmi. Kami tertarik mengangkat kisah Ibu Laras. Dari diusir saat melahirkan, menjadi pengusaha wanita yang menginspirasi. Mohon konfirmasi kehadiran. Laras terdiam lama. Lalu tersenyum sambil menatap bayinya. Lihat, nak, luka yang mama punya, akhirnya jadi jalan untuk jadi cahaya. Stasiun televisi lokal itu ramai pagi itu. Kamera, lampu sorot, dan kru berseliweran ke sana kemari. Di ruang tunggu kecil, Laras duduk sambil menggendong bayinya. Ia mengenakan gamis biru muda hasil desainnya sendiri. Riasan sederhana di wajahnya menampilkan aura lembut tapi kuat, perpaduan antara luka dan semangat hidup. Dara duduk di sampingnya, memegang daftar rundown acara. Kamu grogi? Laras tersenyum. Sedikit. Tapi lebih banyak rasa bersyukurnya. Tak lama kemudian, seorang produser menghampiri. Bu Laras, nanti Bapak Gubernur juga akan hadir di acara ini. Beliau katanya tertarik banget sama kisah Ibu. Jadi, tetap santai ya Bu. Just be yourself. Laras melongo. Gubernur? Dara nyaris menjatuhkan air minumnya. Ya Allah. Laras, kamu jadi tamu kehormatan. Bisik Dara panik tapi girang. Laras menunduk, menahan haru. Dulu, ia diusir dari rumah dengan bayi merah di pelukan. Kini, ia duduk di ruang VIP sebuah stasiun televisi, sebagai tamu inspiratif. Kisah yang menggetarkan hati. Acara talk show itu disiarkan secara langsung. Laras duduk di sofa, dikelilingi host dan narasumber lain. Kamera menyorot wajahnya yang tenang. Suara host menggema di studio. Pemirsa, kisah berikut ini akan menyentuh hati Anda. Seorang ibu yang diusir saat baru melahirkan, kini bangkit dan menginspirasi ribuan perempuan di Indonesia. Laras ditanya banyak hal. Bagaimana ia bertahan, bagaimana ia memulai usaha, dan siapa yang menjadi sumber kekuatannya. Ia menjawab semuanya dengan jujur, tanpa menyebut nama Rino atau Lala. Saya tidak ingin membalas siapapun. Saya hanya ingin menjadi lebih baik dari rasa sakit yang pernah mereka beri. Tepuk tangan membahana. Bahkan sang gubernur yang hadir malam itu berdiri dan menyalami Laras. Negeri ini butuh lebih banyak ibu seperti Anda, ujarnya bangga. Viral dan mendunia. Setelah talk show itu, segalanya berubah cepat. Video Laras viral di TikTok dan Instagram. #LarasMama dan perempuan bangkit jadi trending. Orang-orang mulai mencari tahu siapa Laras sebenarnya. Beberapa brand besar menawarkan kolaborasi. Bahkan ada perusahaan e-commerce yang mengundangnya menjadi pembicara untuk webinar UMKM nasional. Dara sampai tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Laras, ini gila ah. Kamu sekarang udah kayak public figure. Tapi Laras tetap tenang. Ia menatap bayinya dan berkata, semua ini karena dia. Aku harus tetap jadi ibu dulu, baru jadi siapapun. Di rumah penuh karma. Sementara itu, di rumah kontrakan kecil yang kini ditinggali Rino dan Lala, suasana semakin suram. Rino akhirnya bekerja sebagai kurir motor, karena tak ada lagi kantor yang mau menerima dirinya. Sedangkan Lala mulai terlihat uring-uringan. Wajahnya kusam. Mulutnya tak pernah berhenti mengeluh. Mas, uang belanja tinggal segini? Aku harus makan apa? Rino menatap Lala dengan wajah letih. Kalau kamu mau hidup enak, ya kerja juga. Jangan cuma dandan sama main HP. Lala membanting sendok. Aku nyesel pilih kamu. Tahu nggak? Harusnya dulu aku nggak rebut kamu dari kakakku. Paling nggak, aku masih punya tempat tinggal mewah. Kata-kata itu seperti tamparan keras di wajah Rino. Ia terdiam. Matanya menatap kosong ke layar ponsel yang menampilkan wajah Laras, tersenyum sambil menggendong anaknya di acara TV. Wajah yang dulu ia hina, kini jadi wajah yang dipuji seluruh negeri. Rino bangkit dari duduknya, pergi ke kamar mandi, dan menangis diam-diam. Penyesalan mulai menghantui. Pesanan makin meledak. Di sisi Laras, pesanan semakin banyak.
Ia mulai kewalahan. Dara menyarankan untuk membuka workshop kecil. Kita bisa sewa ruko kecil, ajak ibu-ibu yang mau kerja. Kamu fokus desain dan promosi aja. Laras mengangguk. Tapi sebelum itu, ia ingin melakukan satu hal yang sudah lama ingin ia lakukan. Minggu depan aku mau ke panti asuhan, kata Laras. Buat berbagi rezeki. Dulu waktu aku terlunta, aku pernah ditolong sama ibu pengurus panti. Sekarang giliran aku berbagi. Dan benar saja, Laras menggelar acara kecil di panti asuhan, membagikan sembako, baju-baju hasil produksinya, dan memberi pelatihan menjahit untuk ibu-ibu pengasuh. Di sana, Laras menyampaikan pesan yang menyentuh. Hidup boleh menghancurkanmu, tapi kamu berhak memilih. Tetap hancur, atau bangkit dan menyusun ulang dirimu jadi versi yang lebih kuat. Undangan ke acara bisnis besar. Beberapa minggu kemudian, Laras menerima undangan khusus dari Asosiasi Pengusaha Wanita Indonesia. Acara gala dinner, tempat berkumpulnya pengusaha, pejabat, dan tokoh inspiratif dari berbagai kota. Dan Laras akan tampil sebagai pembicara utama. Ini ajang bergengsi, Ras. Bahkan mantan-mantan bos kamu pun mungkin ada di sana, kata Dara bersemangat. Laras menunduk, tersenyum tenang. Kalau begitu, aku akan datang. Bukan untuk pamer, tapi untuk jadi bukti bahwa Tuhan tidak tidur. Hari itu hujan turun deras. Langit gelap seperti sedang menangis untuk dua orang yang dulu tertawa saat menjatuhkan orang lain. Di sebuah gang sempit, Rino berdiri di bawah naungan terpal kecil sambil menggenggam kotak makanan berisi nasi dan sayur sisa catering. Baju kurir yang dikenakannya sudah lusuh, motornya pun tak lagi layak jalan. Hujan menetes-netes dari helmnya, membasahi wajahnya yang kini tirus dan penuh gurat kesedihan. Ponselnya berdering. Nama di layar, Lala. Dengan berat hati, Rino menjawab, "Mas, beras habis. Susu juga. Kamu pulang bawa apa?" Nada Lala terdengar ketus. "Aku belum dapat orderan banyak hari ini. Lagi sepi, hujan." Lala mendengus. "Alasan. Dulu waktu kamu sama Laras, kamu gak pernah kesusahan gini. Sekarang kita kayak gembel." Kata-kata itu menusuk dada Rino. Ia terdiam, menahan marah sekaligus malu. "Kalau kamu nyesel, kenapa gak balik aja ke kakakmu? Minta maaf, minta dikasihani," bentak Lala lagi. "Diam, Lala." Rino akhirnya meledak. "Kamu pikir semua ini salahku? Kita berdua yang bikin hidup kita hancur." Lala tertawa sinis. "Iya, dan kamu suami paling gak berguna yang pernah aku punya." Klik. Telepon ditutup. Rino memandang ke langit yang masih menangis. Tak ada lagi tempat pulang. Tak ada lagi kebanggaan. Yang tersisa hanya penyesalan. Utang menumpuk, harga diri rontok. Sejak kehilangan pekerjaan, mereka bertahan dari sisa tabungan yang tak seberapa. Lala mencoba berjualan online, tapi sifat manja dan egoisnya membuat semua pelanggan kabur. Tagihan listrik menumpuk. Pemilik kontrakan mulai mengetuk pintu setiap minggu. Sementara itu, tetangga mulai bergosip. "Itu Lala ya, yang dulu katanya rebut suami kakaknya. Ih, karmanya cepet ya. Dulu mentang-mentang cantik, sekarang kurus kering." Lala menangis sendirian di kamar. Rino duduk di luar, menatap kosong. Dulu mereka menyakiti Laras tanpa ampun. Sekarang dunia menampar mereka balik, dengan perlahan tapi mematikan. Di sisi lain, Laras makin bersinar. Sementara itu, di sebuah rumah mungil namun rapi, Laras sedang mengajar 3 ibu muda menjahit. Di tangannya ada kain motif pastel yang akan jadi gamis untuk koleksi Bangkit miliknya. "Tusukan harus rapi, jangan buru-buru ya Bu Rini. Ibu Maya, benangnya jangan terlalu tegang." Suara tangis bayi terdengar dari kamar. Salah satu ibu buru-buru bangkit. "Maaf ya, Bu Laras. Anak saya rewel." Laras tersenyum. "Gak apa-apa, Bu. Semua kita di sini ibu-ibu. Jangan malu. Di sini kita kerja sambil jaga anak, bukan ninggalin mereka." Tempat itu bukan sekadar ruang produksi, tapi juga rumah aman untuk ibu-ibu yang pernah mengalami luka yang sama. Dan berita baik tak berhenti datang. Dara membawa kabar sore itu. "Laras,
Kamu masuk nominasi Wanita Inspiratif Nasional 2025. Mereka kirim email langsung ke aku. Laras menutup mulutnya. Ya Allah. Tangannya gemetar. Ia memeluk Dara. Bukan karena ingin menjadi terkenal, tapi karena ia tahu. Setiap luka yang ia lalui kini berubah menjadi berkat bagi orang lain. Rino kehilangan segalanya. Hari demi hari, hidup Rino semakin menurun. Motor yang biasa ia pakai ditarik leasing karena tunggakan 3 bulan. Ia harus berjalan kaki dari rumah ke rumah untuk mencari pekerjaan harian. Tak ada lagi gengsi. Tak ada lagi harga diri. Dan saat itulah, ia melihat sebuah baliho besar di tengah kota. Laras Mama, baju nyaman untuk ibu hebat. Tersedia di seluruh Indonesia. Di baliho itu, wajah Laras tersenyum sambil menggendong anaknya. Rino berhenti. Kakinya lemas. Ia bersandar di tiang lampu jalan, air matanya jatuh. Aku yang membuangnya, tapi dunia memilih memeluknya. Di rumah, Lala menunggunya dengan wajah muram. Kita harus pergi dari kontrakan. Pemilik rumah ngusir. Pergi kemana? Lala hanya menatapnya dingin. Kalau kamu nggak bisa kasih aku hidup enak, aku mau cerai. Udah cukup main-main jadi istri kamu. Rino tertawa hambar. Silakan. Tapi jangan pernah cari aku lagi, saat kamu kehabisan arah. Dan malam itu, Lala pergi, membawa koper kecil, tak peduli suaminya mau hidup atau mati. Surat dari orang tak terduga. Malam harinya, Laras menerima surat melalui email. Pengirimnya adalah Rino. Laras, aku nggak minta kamu maafkan aku. Aku cuma ingin bilang, kamu benar. Kamu jauh lebih kuat daripada yang aku kira. Aku kehilangan segalanya. Dan kini aku sadar, kamu adalah satu-satunya hal paling berharga dalam hidupku. Laras membaca perlahan. Tidak ada kemarahan di matanya. Tidak juga air mata. Hanya ada kedamaian. Ia menjawab singkat. Terima kasih sudah mengakui. Tapi aku sudah terlalu jauh melangkah. Untuk kembali ke titik di mana aku dulu dihina. Maafkan aku, Rin, aku bukan milik masa lalu lagi. Panggung utama acara, Penghargaan Wanita Inspiratif Nasional 2025, berdiri megah di pusat kota Jakarta. Gedung penuh dengan ratusan tamu undangan. Dari pejabat pemerintahan, tokoh bisnis, jurnalis nasional, hingga para pelaku UMKM dari berbagai daerah. Di antara lautan tamu, 2 orang tampak duduk paling belakang, Rino dan Lala. Wajah mereka kuyu, pakaian sederhana, dan tubuh tampak lelah. Mereka datang bukan sebagai undangan kehormatan, tapi sebagai penonton umum, mendapatkan tiket gratis dari lembaga sosial tempat Rino sempat minta bantuan makan. Mereka tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi malam penuh rasa malu dan penyesalan terdalam. Mikrofon nama itu diumumkan. Pembawa acara wanita dengan suara mantap mengumumkan. Dan inilah, sosok wanita tangguh yang berhasil membangkitkan diri dari keterpurukan, kini memimpin lebih dari 70 ibu rumah tangga di bidang fashion. Mari kita sambut Laras Intan Permatasari, pendiri Laras Mama. Suasana langsung meledak oleh tepuk tangan dan sorak-sorai. Dan dari balik panggung, Laras melangkah keluar. Malam itu, ia mengenakan gamis putih elegan dengan sentuhan emas di pinggiran, hasil rancangannya sendiri. Hijabnya dibalut rapi. Di tangannya, ia menggandeng seorang bocah kecil yang mengenakan baju yang sama persis, putranya. Lampu sorot menyorot wajah Laras. Dan di sudut ruangan paling belakang, Rino dan Lala tercekat. Wajah Rino memucat. Nafasnya tercekat. Lala menggenggam tasnya kuat-kuat. Mereka tak pernah membayangkan, wanita yang mereka tendang keluar dari rumah dengan hinaan dan pengkhianatan, kini berdiri di atas panggung kehormatan. Pidato yang menghentak jiwa. Laras berdiri di podium. Matanya menyapu seluruh ruangan. Ia melihat wajah-wajah yang tersenyum padanya. Tapi ia juga menangkap 2 wajah familiar, Rino dan Lala, yang kini menunduk dalam-dalam. Ia tahu mereka ada di sana. Tapi Laras tak menunjuk. Tak menyindir. Ia hanya berkata, "Dulu, saya dibuang. Dikhianati. Diusir dalam keadaan berdarah setelah melahirkan. Tapi saya memilih tidak membalas. Saya memilih bangkit. Karena saya percaya,
Jika saya terus berjalan, saya tidak hanya menyembuhkan diri sendiri, tapi saya bisa menyalakan obor untuk orang lain. Tepuk tangan membahana. Beberapa tamu bahkan terlihat meneteskan air mata. Di belakang, Rino mulai menangis diam-diam. Kepalanya tertunduk, tak sanggup menatap ke panggung. Lala hanya diam kaku, menahan malu yang luar biasa. Saya tidak ingin dikenal karena penderitaan saya. Tapi karena saya memilih tidak berhenti, saat dunia mengatakan saya harus menyerah. Kamera dengan kilat sesi penghargaan. Laras dipanggil ke tengah panggung. Ia diberikan trofi emas bertuliskan Wanita Inspiratif Nasional 2025. Wartawan memotretnya dari berbagai sisi. Live TV menyorot wajahnya. Dan di pojok layar, kamera menangkap wajah Rino yang memucat, dan Lala yang menangis sembunyi-sembunyi. Seolah alam semesta ingin semua orang tahu siapa pemenang sebenarnya, dan siapa yang kini menjadi penonton dari bawah. Sebuah pertemuan tak terduga. Acara berakhir. Para tamu mulai bersalaman dan keluar dari ruangan. Di luar gedung, saat Laras akan memasukkan anaknya ke dalam mobil yang disediakan panitia, Rino muncul. Ia berdiri gemetar. Matanya sembab. Lala berdiri beberapa langkah di belakangnya, tidak berani mendekat. Laras. Suaranya serak. Boleh, aku bicara sebentar? Laras menatapnya datar. Ia tak membalas dengan amarah, tapi dengan ketenangan luar biasa. Aku cuma mau bilang, aku hancur sekarang. Dan aku tahu, aku pantas. Aku salah. Aku sangat menyesal. Laras diam sejenak. Menatap pria yang dulu pernah ia cintai, kini rapuh dan jatuh. Aku sudah memaafkanmu, bahkan sebelum kamu minta maaf, ucap Laras tenang. Rino menunduk. Air matanya jatuh. Tapi, lanjut Laras, maaf bukan berarti kamu bisa kembali ke hidupku. Hidupku sudah terlalu penuh dengan cinta, harapan, dan kemajuan. Tidak ada tempat untuk orang yang pernah membuangku. Rino terisak. Lala memalingkan muka, malu. Tanpa berkata apa-apa lagi, Laras masuk ke dalam mobil. Di dalam, anaknya menatapnya dan tersenyum. Laras memeluknya. Kita pulang, nak, ke rumah kita, yang penuh dengan cinta dan harga diri. Angin sore menyapu halaman pabrik kecil bertuliskan, Laras Mama Indonesia, bangunan 2 lantai yang baru diresmikan minggu lalu. Dindingnya bersih, dengan mural bergambar ibu-ibu yang tersenyum bahagia sambil memegang jarum jahit. Di dalamnya, puluhan wanita sibuk menjahit, mengemas, menyetrika, bahkan ada yang sedang mengikuti pelatihan digital marketing. Dan di lantai atas, Laras duduk di ruang kerjanya, mengenakan blazer putih dan kerudung navy. Di depannya terbuka laptop, terlihat video call dengan pihak brand fashion dari Singapura. Miss Laras, we're honored to collaborate with you. Our team really admires your journey. Let's bring Laras Mama to international markets. Laras tersenyum, tapi tetap rendah hati. Thank you. I just want to bring more women to reset together with me. Dari kontrakan ke internasional. Dalam waktu singkat, Laras Mama kini menjangkau Asia Tenggara. Ia menggandeng distributor Malaysia dan Singapura, dan produk gamis menyusui rancangannya jadi buruan ibu-ibu muda kelas menengah atas. Setiap minggu, ada pelatihan. Ada bantuan bagi para janda dan korban KDRT. Bahkan Laras menginisiasi program beasiswa untuk anak-anak perempuan dari keluarga miskin. Nama Laras disebut-sebut di media sebagai simbol kebangkitan perempuan Indonesia. Di layar TV, wajah Laras berseliweran. Di TikTok, videonya viral. Dulu dibuang saat melahirkan, kini punya 200 lebih karyawan ibu rumah tangga. Dan di sebuah trotoar sempit, di antara debu dan panas, 2 orang duduk lemas, menggigil. Rino dan Lala. Dingin, lapar, dan tak punya siapa-siapa. Setelah diusir dari kontrakan dan ditolak keluarga, Lala tak punya tempat lagi. Kedua orang tuanya marah besar setelah tahu ia merebut suami kakaknya. Mereka menyebut Lala aib keluarga. Sementara Rino tak punya pekerjaan tetap. Ia di blacklist dari beberapa perusahaan karena kasus selingkuh yang sempat viral saat berita Laras meledak. Mereka sempat berpindah-pindah rumah indekos murahan,
tapi akhirnya kehabisan uang. Kini mereka hidup di peran toko kosong, tidur beralaskan kardus, dan makan dari nasi bungkus sisa masjid. Malam itu, perut Lala melilit. "Mas, aku lapar. Aku gak kuat. Aku mau mati aja." Tubuhnya menggigil. Rambutnya kusut. Wajahnya pucat. Rino diam, memandang ke arah layar ponsel pinjaman dari orang di masjid. Ia membuka YouTube dan menemukan video Laras sedang memberikan pidato di universitas ternama. "Jangan tunggu dunia berubah. Kita yang harus berubah. Sakit memang menyakitkan. Tapi kalau kamu bisa bangkit, dunia tidak akan pernah bisa menundukkanmu lagi." Lalu di akhir video, Laras berkata dengan mata berkaca-kaca, "Dan kepada siapapun yang pernah membuang saya, terima kasih. Karena kalau bukan karena kalian, saya tak akan berdiri sekuat ini hari ini." Rino menjatuhkan ponsel. Ia menangis sejadi-jadinya. "Laras, aku salah. Aku kejam. Aku hancur." Lala menatapnya dengan kebencian. "Kita gak bakal bisa balik. Kita udah habis. Semua habis." Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari, mereka kehilangan segalanya, karena keserakahan mereka sendiri. Surat dari sosok mengejutkan. Keesokan harinya, seorang pengantar datang ke pabrik Laras Mama. Ia menyerahkan sepucuk surat kusam tanpa nama. Laras membukanya. Tulisannya sederhana, tapi membuat jantungnya berdebar. "Laras, aku dan Lala tinggal di trotoar dekat Pasar Cikini. Aku tahu kami tak pantas, tapi aku cuma mohon, lihatlah kami sekali saja. Sekali saja, sebelum kami benar-benar hilang dari dunia ini." "Oh Rino." Dara, yang berdiri di samping Laras, spontan geram. "Gila ya mereka. Udah bikin kamu hancur, sekarang minta dikasihani?" Tapi Laras tetap tenang. Ia melipat surat itu perlahan. "Dara, tenang. Aku gak akan kesana, tapi aku akan kirim bantuan makanan diam-diam. Aku gak mau dendam, tapi aku juga gak mau buka pintu yang dulu pernah membuangku." Tetap melangkah, tanpa menoleh ke belakang. Hari itu, Laras berdiri di depan barisan ibu-ibu yang sedang mengikuti pelatihan bisnis kecil. "Jangan pernah biarkan siapapun meremehkanmu karena kamu perempuan. Jangan biarkan luka menjadikanmu lemah. Luka itu, buat dia jadi bahan bakar." Seluruh peserta bertepuk tangan. Di luar gedung, mobil van datang membawa bahan-bahan donasi untuk para korban PHK. Di salah satu dus, tertulis tulisan tangan Laras. "Untukmu yang sedang jatuh, semoga ini menjadi alas bangkitmu." Dan di bawahnya, ada logo kecil, Laras Mama. Pagi itu di kediaman Laras, udara terasa sejuk. Rumah 2 lantai yang dulu hanyalah mimpi, kini berdiri megah dengan halaman luas dan taman kecil yang ditanami bunga-bunga kesukaan anaknya. Di ruang tamu, Laras tengah duduk bersama seorang perancang interior yang membantu menyiapkan ruangan khusus untuk pelatihan menjahit gelombang baru. Dara datang terburu-buru, wajahnya tampak campur aduk antara bingung dan geli. "Laras, kamu gak akan percaya siapa yang datang ke gerbang rumah." Laras memalingkan wajah, tenang. "Siapa?" Dara menarik napas panjang. "Ibumu, dan ayah tiri kamu. Dan ibu mertuamu." Jantung Laras sempat berdebar. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan ke arah kamera CCTV yang tersambung ke layar di dinding. Dan benar saja, di balik gerbang besi, berdiri 3 sosok. Ibunya, yang dulu membela Lala dan berkata bahwa Laras tak berguna. Ayah tiri, yang pernah bilang Laras hanya beban keluarga. Ibu mertua, yang dulu menamparnya di rumah sakit sambil membela Lala dan Rino. Kini ketiganya berdiri dengan wajah pucat, pakaian lusuh, dan tangan menggenggam bingkisan. Laras memejamkan mata sejenak, mengingat semua ucapan yang dulu menusuk. "Kamu cuma bikin malu keluarga. Kakak macam apa yang gak bisa bahagiain suami sendiri? Kalau Rino bahagia sama Lala, relakan. Jangan egois." Dan sekarang mereka datang, dengan mata memohon. "Kami mau bicara, Laras." Laras keluar perlahan, tetap tenang. Ia berdiri di balik pagar, tak membuka gerbang sedikit pun. Ibunya melangkah maju. "Laras, maafkan ibu, nak.
Ibu salah. Air matanya tumpah. Ibu terlalu percaya pada Lala. Ibu kira kamu hanya cemburu, ternyata kamulah yang benar. Kami salah menilaimu. Laras tak berkata apa-apa. Ayah tirinya menunduk. Kamu hebat, Laras. Lebih dari yang kami sangka. Kami malu. Ibu mertua maju paling akhir. Suaranya parau. Nak, Rino sekarang sekarat di puskesmas. Kena infeksi paru-paru karena tidur di luar terus. Lala kabur entah kemana. Kamu satu-satunya harapan kami. Air mata mengalir dari mata Laras. Tapi bukan karena iba, melainkan karena perasaan lama yang sudah lama ia kubur, kini datang mengetuk. Aku sudah memaafkan semuanya, tapi aku juga belajar satu hal. Tidak semua orang yang menyesal layak kembali masuk ke hidupku. Mereka tertegun. Aku tidak akan balas dendam, lanjut Laras. Tapi jangan berharap aku membuka pintu yang kalian semua kunci dari luar dulu. Sekarang kuncinya sudah tak cocok lagi. Mereka tertunduk, Laras tetap berdiri. Ibunya menangis. Laras, jangan sekeras ini. Laras menatap tajam, namun penuh ketegasan. Ibu keras padaku dulu, sekarang biarkan aku keras karena sudah belajar dari luka itu. Ibu mertua terduduk lemas. Nak, kalau Rino meninggal, kamu gak akan nyesel. Laras menunduk, lalu berkata pelan namun mengguncang. Yang mati, bukan hanya tubuh. Hati yang dibuang, juga bisa mati. Dan hatiku, sudah mati untuk Rino sejak malam dia memilih Lala. Lalu tanpa banyak kata, Laras masuk ke dalam rumah. Gerbang tidak dibuka. 3 orang itu masih berdiri di luar, menangis dan menggigil dalam malu yang teramat dalam. Dan seluruh kejadian itu, direkam secara tidak sengaja oleh salah satu tetangga, lalu diunggah ke media sosial. Dalam hitungan jam, viral. Komentar membanjiri video itu. Puas lihat karma jalan. Laras terlalu elegan buat balas dendam murahan. Balas dendam terbaik adalah sukses dan tak tersentuh lagi oleh mereka. Laras diundang bicara di TV nasional. Setelah viralnya kejadian itu, Laras diundang ke talk show malam hari, kali ini bertajuk Memaafkan Tanpa Melupakan, Perempuan, Luka, dan Kekuatan. Di sana Laras menyampaikan kalimat yang membuat seisi studio diam dan merenung. Aku tidak akan balas dengan hinaan. Tapi aku juga tidak akan memaksa diriku untuk menerima kembali orang-orang yang menolak keberadaanku saat aku paling lemah. Maaf bukan berarti melupakan, dan kekuatan bukan berarti membiarkan semuanya kembali seperti semula. Seluruh penonton berdiri dan bertepuk tangan. Laras, perempuan yang dulu dicaci, kini dijadikan simbol kekuatan dan batasan yang sehat. Setahun setelah kejadian besar itu, gedung baru Laras Mama Center berdiri megah di tengah kota. Di dalamnya, ratusan perempuan sedang mengikuti pelatihan menjahit, public speaking, hingga manajemen keuangan rumah tangga. Laras berdiri di panggung aula utama, mengenakan blazer abu-abu muda dan kerudung satin lembut. Di sampingnya, anaknya duduk tenang di kursi kecil, mengenakan baju matching dengan ibunya, sosok kecil yang dulu jadi alasan ia bertahan, kini menjadi teman setiap perjalanan suksesnya. Di hadapan puluhan wartawan dan pejabat daerah, Laras berbicara. Hari ini, Laras Mama bukan lagi sekadar brand. Ini adalah gerakan. Gerakan untuk perempuan yang dulu dianggap tidak bisa apa-apa. Gerakan untuk mereka yang pernah disakiti, tapi memilih bangkit, bukan membalas. Tepuk tangan bergema. Namun hari itu, bukan hanya peresmian yang terjadi. Laras punya satu pengumuman besar, yang akan mengakhiri semua keraguan tentang langkah hidupnya ke depan. Lamaran yang diterima, tapi bukan dari masa lalu. Beberapa bulan terakhir, Laras dekat dengan seorang pengusaha muda bernama Raihan. Laki-laki yang dikenal publik sebagai dermawan dan penyokong gerakan UMKM. Dia bukan tipikal pria yang datang membawa pujian, tapi datang dengan sikap rendah hati dan kagum akan perjuangan Laras. Raihan hadir di acara peresmian itu. Di hadapan semua orang, ia berdiri dan berkata, "Laras, aku tahu kamu tidak butuh penyelamat, karena kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Tapi, kalau kamu izinkan, aku ingin menemani kamu berjalan lebih jauh lagi. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pendamping yang setara." Penonton terdiam.
Semua menatap Laras. Laras tersenyum dan mengangguk pelan. Aku tidak mencari cinta. Tapi kalau cinta datang bersama rasa hormat dan kesetaraan, aku siap menyambutnya. Gemuruh tepuk tangan memenuhi ruangan. Dan media langsung membanjiri platform dengan judul Laras terima lamaran Raihan. Simbol cinta yang sehat untuk perempuan tangguh. Sementara itu, di sudut kota, di tempat yang jauh dari kemegahan, Rino duduk sendirian di emperan toko kosong. Tubuhnya kurus, bajunya kusam. Di tangannya, ia memegang koran lusuh dengan headline. Wanita inspiratif nasional Laras terima lamaran, siap bawa brand lokal mendunia. Air matanya jatuh pelan. Dia benar-benar sudah bahagia. Tak lama kemudian, seorang petugas keamanan mendatanginya. Pak, mohon pindah ya. Ini area toko, bukan tempat ngemper. Rino berdiri perlahan. Ia memungut tas usangnya dan melangkah gontai, sendirian, tak tahu arah. Sementara Lala, terakhir terlihat jadi penjajah MLM abal-abal di media sosial, sering muncul di live TikTok sambil marah-marah karena dituduh penipu. Ia hidup berpindah-pindah dari satu rumah kontrakan ke kontrakan lain, dijauhi banyak orang karena reputasinya. Keduanya tenggelam dalam kesalahan yang dulu mereka anggap kemenangan. Masa depan Laras yang penuh harapan. Beberapa bulan setelah peresmian, Laras menerima undangan dari pemerintah untuk berbicara di forum internasional bertema Perempuan dan Ketahanan Hidup, dari Luka Jadi Cahaya. Di sana, Laras menyampaikan pidato terakhir yang mengguncang banyak hati. Dulu, saya pernah dibuang, dikhianati, disepelekan. Tapi saya tidak memilih jadi korban selamanya. Saya memilih untuk menjahit luka saya jadi kain kekuatan. Menyulam rasa sakit jadi keberanian. Dan sekarang, saya tidak hanya berdiri untuk diri sendiri, tapi untuk semua perempuan yang ingin bangkit dari luka yang sama. Penonton berdiri. Beberapa menangis. Laras menutup pidatonya dengan satu kalimat. Kamu tidak akan tenggelam jika kamu memutuskan untuk berenang. Laras kini hidup bahagia. Bukan karena harta, bukan karena popularitas. Tapi karena ia tahu. Ia berhasil mencintai dirinya sendiri, mengampuni tanpa menyambut, dan memilih masa depan yang ia bangun dari reruntuhan luka. Sementara mereka yang menjatuhkannya, tertinggal dalam cerita lama, yang hanya bisa mereka kenang dengan pahit. Sahabat cerita Momo, terkadang, hidup memang tak adil. Bahkan mereka yang paling tulus pun bisa disakiti oleh orang yang paling dekat. Tapi lihatlah Laras, ia tidak memilih untuk membalas dengan kebencian. Ia memilih untuk bangkit. Ia menjahit luka jadi kekuatan. Ia menjadikan penghinaan sebagai batu loncatan menuju kemuliaan. Karena dalam hidup, bukan siapa yang paling menyakitkan yang akan menang, tapi siapa yang tetap melangkah meski dihancurkan berkali-kali. Laras sudah membuktikan bahwa kita tidak perlu membalas. Cukup buktikan kita lebih kuat dari yang mereka kira. Dibuang saat melahirkan. Bangkit jadi pemimpin perempuan. Dikhianati keluarga, tapi memilih mencintai diri sendiri. Dan yang paling penting, Laras menunjukkan bahwa ketika kamu memilih memaafkan tanpa membiarkan mereka masuk kembali, itu bukan berarti kamu lemah, itu justru bukti kamu telah menang. Kamu yang sedang luka, ingatlah, kamu bisa sembuh, kamu bisa bangkit, dan kamu pantas bahagia. Terima kasih sudah menyaksikan cerita inspiratif ini. Jangan lupa tulis di kolom komentar, aku siap bangkit seperti Laras. Dan pastikan kamu like, komen, subscribe, karena masih banyak kisah nyata lainnya yang akan kami hadirkan, hanya di Cerita Momo.